Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kenny Kaniawati, SEMS selaku dosen bisnis startup. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Tianur Saifullah, dan teman saya Nurul Rofiu Amini Mulyana, Astu Aziz Firdaus, dan Maisa Nabil Suhada. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai critical thinking, design thinking, dan ide startup. Langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Rofiu Amini Mulyana. Definisi dari critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran relatif dan mandiri. Seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal-hal yang pertama, memahami hubungan logika antara gagasan, yang kedua, mengidentifikasi, membangun dan mengevaluasi argumen, yang ketiga, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar, yang keempat, menyelesaikan masalah secara sistematis, yang kelima, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan, lalu yang terakhir, merenungkan sebuah kebenaran keyakinan dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Selanjutnya, terdapat manfaat dari critical thinking. Critical thinking dapat meningkatkan proses kerja dan meningkatkan intuisi sosial. Lengkapnya tentang manfaat critical thinking dalam karir, yang pertama, critical thinking adalah aset yang tidak akan pernah habis. Kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional sangat penting untuk dimiliki. Terlepas dari apapun profesi pekerjaan kita saat ini, tetapi perlu kita tahu bahwa critical thinking tidak terbatas pada bidang subjek tertentu saja. Yang kedua, critical thinking mempercepat proses penyesuaian diri seorang karyawan terhadap perubahan di lingkungan kerjanya. Pengetahuan ekonomi secara global didorong oleh informasi dan teknologi. Maka dari itu, seorang karyawan dituntut untuk mampu menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi yang terjadi secara cepat dan efektif. Yang ketiga, critical thinking dapat meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif dari sebuah masalah yang terjadi di tempat kerja, tidak hanya dibutuhkan ide-ide baru, namun kita juga harus memperhatikan detailnya. Yang keempat, pemilik critical thinking dapat menjadi rekan kerja yang baik. Ketika kita berpikiran terbuka, tidak kaku, dan mau menerima pendapat orang lain, tentu kita akan lebih mudah dihormati oleh rekan kerja kita. Lebih jauh, jika hubungan kita terjalin baik dengan sesama rekan kerja, secara otomatis tercipta sebuah lingkungan kerja yang kondusif dengan hasil kerja yang lebih produktif. Yang terakhir, tidak mudah tertipu. Critical thinking membuat pemiliknya berpikir secara logis, rasional, dan beralasan. Setiap fakta yang diambil yaitu berdasarkan sebuah analisa yang mendalam terhadap fakta yang ada. Tahap-tahap dalam berpikir kritis. Tahap yang pertama yang perlu dilakukan untuk dapat berpikir kritis adalah dengan mengidentifikasi masalah yang ada. Biasanya, masalah muncul karena beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, baik itu faktor psikologis, teman keluarga, maupun faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Selanjutnya, dalam membentuk critical thinking harus menentukan skala prioritas dari masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Setelah menentukan skala prioritas dengan jelas, lalu mengumpulkan informasi dan menganalisanya. Selanjutnya, kenali persepsi yang muncul. Dalam sebuah kondisi, terkadang ada banyak pendapat yang muncul dari orang-orang yang berbeda. Dengan memberikan sedikit perasaan curiga dan tidak percaya dari informasi yang didapat, agar bisa menganalisanya terlebih dahulu. Lalu, analisa setiap data. Dengan memperhatikan informasi-informasi lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menunjang data yang diperoleh tersebut. Lalu yang terakhir, proses pengambilan keputusan. Keputusan yang baik harus selalu dibuat dari kelima tahapan sebelumnya, karena ketika kita memiliki critical thinking, kita dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, kemudian mencari jalan keluar terbaik dari masalah tersebut. Baik, selanjutnya ada karakteristik berpikir kritis. Trudy Bayer, salah seorang peneliti yang berfokus pada proses berpikir kritis, menjelaskan bahwa ada 6 karakteristik berpikir kritis, yaitu satu ada watak atau disposition. Seorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis mempunyai sikap skeptis,
sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respect terhadap berbagi data dan pendapat, respect terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Kedua, ada kriteria. Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan. Untuk sampai ke arah sana, maka harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari beberapa sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang berbeda. Ketiga, ada argumen. Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. Keempat, ada pertimbangan atau pemikiran, yaitu kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari suatu atau beberapa premis. Proses akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan dunia ini yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Keenam, ada prosedur penerapan kriteria. Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam berpikir kritis. Pertama, ada egosentrisme, yaitu kecenderungan melihat dan memahami realitas sebagai yang berpusat pada diri sendiri. Mereka yang memiliki kecenderungan ini adalah orang-orang yang menempatkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai mereka sebagai sendiri sebagai yang lebih unggul dibanding dengan orang lain. Yang kedua, ada sosientrisme. Yang berarti orang yang seluruh pemikirannya berpusat atau terarah hanya kepada kelompoknya. Disebut sosientrisme, itu artinya bukan hanya egosentrisme yang bisa menghalangi seorang untuk berpikir kritis. Sosientrisme pun dapat menjadi penghalang seorang berpikir kritis. Ketiga, ada asumsi tak teruji. Hampir sebagian besar hidup manusia berdasarkan asumsi. Jika tidak demikian, kita akan capek sendiri karena harus membuktikan segala sesuatu sebagai benar terlebih dahulu sebelum meminta atau melaksanakannya. Ada hal-hal tertentu yang diasumsikan sebagai benar sehingga tidak perlu diuji lagi. Keempat, ada wishful thinking. Percaya bahwa sesuatu itu benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar. Cara berpikir seperti ini tidak hanya mengumpulkan pikiran kritis kita, tetapi juga menyesatkan. Menerima wishful thinking berarti menghalangi kita untuk membuktikan secara kritis dan rasional apakah suatu kesimpulan, gagasan, dan ide mengandung kebenaran objektif atau tidak. Kelima, ada realitisme. Adalah pemikiran yang mengatakan bahwa kebenaran adalah masalah atau persoalan pendapat. Yang kelima, ada relativisme. Adalah pemikiran yang mengatakan bahwa kebenaran adalah masalah atau persoalan pendapat. Selanjutnya ada pengertian dari design thinking. Menurut Kelly and Brown. Selanjutnya ada pengertian design thinking. Menurut Kelly dan Brown tahun 2018, design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, kemungkinan, teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengidentifikasikan kembali
masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita pada saat yang sama. Selanjutnya ada manfaat design thinking. Sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah yang sangat rumit dan tidak diketahui. Dengan cara menata kembali masalahnya dalam sudut pandang manusia, menciptakan banyak-banyak ide dalam sesi brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan desain awal dan melakukan uji coba. Adapun manfaat lainnya yaitu penghematan biaya dan ROI yang luar biasa, menciptakan berbagai inovasi dan menciptakan retensi dan loyalitas pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai elemen design thinking. Design thinking memiliki beberapa elemen penting, yaitu 1. People centered. Prinsip ini dimulai dengan empati dan fokus terhadap riset untuk benar-benar memahami manusia, seperti klien, pelanggan, dan pengguna. Yang kedua ada highlight kreatif. Menciptakan atmosfer atau suasana yang terbuka dan menyenangkan sangat penting untuk memproduksi kreativitas yang lebih berkualitas. Hal ini memberikan kita kesempatan untuk melihat masalah dengan cara baru dan perspektif yang berbeda, dan memberikan kita kesempatan untuk memikirkan solusi yang lebih bervariasi. Yang ketiga, ada hands-on. Membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata dapat menjadi referensi dari solusi yang ingin kita ciptakan, yaitu akan memberikan feedback secara langsung. Dan yang keempat, ada iteratif. Proses design thinking adalah proses yang memiliki tahapan yang berulang-ulang untuk melakukan improvisasi agar penghasilan produk atau aplikasi yang baik sesuai yang dibutuhkan untuk pengguna. Sehingga ketika kamu sudah mendapatkan solusi atau produk dari ide awal kamu, penting untuk terus menantang diri dan menyusun kembali masalah awal kamu. Selanjutnya ada tahap design thinking. Tahap pertama yaitu tahap empatis. Tahap ini untuk mendapatkan pemahaman empati dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka? Hal ini dapat dilakukan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, lalu mewawancara, dan dapat juga bertindak seolah menjadi mereka, agar permasalahan customer yang benar-benar ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada tahap define. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penerapan masalah. Yang ketiga ada tahap ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung untuk penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Untuk tahap akhir ialah penyelidikan dan penguji ide-ide tadi untuk menentukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang nantinya terjadi. Yang keempat ada tahap prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototype ini sehingga dihasilkan prototype yang benar-benar bagus. Dan yang kelima atau tahap terakhir adalah dilakukannya penguji atau evaluasi terhadap produk kepada masyarakat dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang dalam terhadap produk dan penggunanya. Selanjutnya ada karakteristik design thinking. Yang pertama adalah ambiguity.
Pada proses design thinking akan ada perasaan nyaman dan ingin tahu ketika dihadapkan dengan suatu hal atau kondisi yang tidak jelas atau ketika tidak mengetahui jawaban suatu pertanyaan. Yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif dimaksudkan sebagai adanya kerjasama antar bidang keilmuan dalam proses design thinking. Yang ketiga, konstruktif, yaitu menciptakan ide-ide baru berdasarkan ide-ide lama yang memungkinkan akan menjadi ide yang paling berhasil. Yang keempat ada curiosity, yaitu merasa tertarik dengan hal-hal baru dan melihatnya sebagai peluang yang menarik. Yang kelima yaitu empati, melihat dan memahami suatu hal dan sudut pandang dan pengguna atau pelanggan. Hal ini akan membantu mengetahui apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengguna. Yang keenam ada karakteristik holistik, yaitu melihat peluang lain kebutuhan para pengguna, sehingga tidak hanya fokus pada satu kebutuhan saja. Yang ketujuh ada iteratif, yaitu adanya proses yang berulang-ulang guna melakukan perbaikan untuk ide-ide dan solusi yang sudah ada. Yang kedelapan, non-judgmental. Dalam menciptakan ide, dihindarkan untuk menilai buruk pada pencipta ide dan ide-ide yang telah dihasilkan terlebih dulu. Jika dilakukan, akan terasa tidak etis dan bisa juga mematikan kreativitas pencipta tersebut. Yang kesembilan yaitu open mindset. Di sini design thinking digunakan sebagai pendekatan atau metode untuk menyelesaikan suatu masalah, terlepas dari bidang yang berbeda atau ruang lingkup yang berbeda. Metode ini akan mendorong seseorang untuk berpikir kreatif dan out of the box. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide startup itu seperti apa. Nah, jadi menurut para ahli, menurut Link and Dock pada tahun 2012 menjelaskan bahwa startup adalah organisasi yang bersifat sementara yang bertujuan untuk menemukan bisnis model dalam situasi yang belum pasti. Nah, di sini juga startup ini memanfaatkan teknologi internet pada zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Startup ini dituntut untuk siap memasuki pasar bebas dalam internet yang mampu menjangkau seluruh konsumen dan juga memperluas pangsa pasar dengan melakukan ekspansi pasar secara besar-besaran. Maka tidak jarang startup melakukan disrupsi teknologi skala besar dan model konvensional ke dalam bentuk digital yang dapat diakses tanpa batas dan juga ruang oleh kalangan publik. Oke, selanjutnya ada karakteristik startup. Ada beberapa poin. Yang pertama ada usia perusahaan belum lama, terus kemudian yang kedua jumlah karyawan sedikit, ketiga mampu bekerja multitasking, yang keempat memiliki semangat muda yang tinggi, yang kelima penghasilan dan investor, keenam umumnya memanfaatkan teknologi, dan yang ketujuh menggunakan website. Nah, penjelasannya secara singkat saja ya. Yang pertama, usia perusahaan belum lama. Startup diartikan sebagai bayi yang belum lahir, ya teman-teman. Karena setidaknya baru 3 tahun lah kurang lebih berdirinya. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Nah, umumnya pada bisnis startup ini karyawannya sedikit gitu. Meski demikian, bukan berarti startup tidak dapat berkembang. Startup justru akan semakin efektif dan bisa menghemat biaya karena tidak menggaji karyawan tidak terlalu banyak gitu. Yang ketiga, mampu bekerja secara multitasking. Nah, jadi SDM di startup ini memiliki kemampuan yang berkualitas dan mampu merangkap 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Yang keempat, memiliki semangat muda yang tinggi. Nah, dengan semangat ini anak-anak muda yang sekitaran umur 20 sampai 35 tahun, mereka memiliki banyak keinginan gitu yang selalu ingin dikejar dan diiringi semangat yang menggebu-gebu, serta tujuan yang ingin dicapai pun akan bisa terlaksana. Yang kelima, penghasilan dan investor. Nah,
Startup juga memiliki dua kebutuhan. Yang pertama memiliki investor dan juga penghasilan. Karena startup juga membutuhkan dana besar dan juga membutuhkan dana sendiri untuk kebutuhan modal hingga antara tahun 2 sampai 3 tahun. Yang keenam, umumnya memanfaatkan teknologi. Nah, jadi startup ini mereka menjalankan bisnisnya melalui online atau melalui media digital menggunakan aplikasi pada smartphone. Yang ketujuh, menggunakan website. Nah, perusahaan startup juga pastinya memiliki website pribadi untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan, mempromosikan produk yang akan dijual. Nah, yang terakhir ada perbedaan startup dengan perusahaan konvensional. Jadi, tujuan keuntungan startup adalah perusahaan yang berisiko tinggi karena cenderung masih menemukan model bisnis yang pas dan terus mencari pasar. Nah, pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama daripada startup sendiri, meski perusahaan harus membakar uang di periode awal. Nah, sedangkan perbedaannya dengan perusahaan konvensional itu yaitu kalau perusahaan konvensional lazimnya berdiri untuk sesegera mungkin fokus bisa mendapatkan profit. Nah, tujuan yang memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Itu perbedaan antara bisnis startup dengan dengan konvensional ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.